Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja jika pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam renungan pagi hari ini, Senin tanggal 1 September tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar yang telah Tuhan berikan pada kami. Semalam kami boleh beristirahat dengan tenang dan nyaman, dan pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kesegaran tubuh jasmani kami. Sebelum kami melaksanakan kegiatan aktivitas kami pada hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi setiap hati, pikiran, dan iman kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, adapun bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan 12. 2 Tawarik pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Adapun ayat natsnya terambil dari ayat yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Bunyinya, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perentaraan Sisak. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, adapun renungan pada pagi hari ini kita beri judul yaitu merendahkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, merendahkan diri tidak berarti jatuh harga diri. Merendahkan diri berarti menyadari dan mengakui segala keterbatasannya. Sehebat apapun manusia, tidak ada satupun yang sempurna, lebih-lebih di hadapan Tuhan. Manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Sekalipun manusia diciptakan segambar dengan Allah, namun ia tetaplah ciptaan yang jauh lebih rendah dari penciptanya. Inilah yang terkadang kurang disadari tiap-tiap orang, sehingga cenderung arogan dan sombong seakan sudah mampu sendiri. Di sisi lain, Sang Pencipta pun akan marah bila keberadaannya diabaikan, seakan tidak berperan sedikit pun dalam kehidupan manusia. Tuhan Sang Pencipta sekaligus Sang Pemelihara yang setia. Tuhan senantiasa hadir dan berkarya dalam semua ciptaan termasuk manusia. Terlebih yang menyandang predikat bangsa pilihan.
Betapa mengecewakan ketika bangsa yang terpilih ternyata tidak merasa dan tidak mengakui atas perannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pilu yang menimpa Yehuda pada kepemimpinan Raja Rehabeam cukup menjadi kisah yang menarik bagi kita umat Tuhan. Ketika Tuhan sudah merencanakan akan memusnahkan Yehuda, berikut penduduknya seketika diruangkannya karena segenap bangsa Yehuda termasuk Raja Rehabeam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka telah mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sebagai yang maha adil, Tuhan tetap memberikan konsekuensi dengan menyerahkan kepada tangannya sisa dari Mesir. Untuk sementara waktu Yehuda harus tetap menanggung derita. Sepintas Tuhan sengaja menghukum, namun lebih dari itu supaya Yehuda dapat membandingkan sendiri antara mengandalkan kekuatan manusia dengan bersandar pada Tuhan. Dari pengalaman itulah nanti Yehuda semakin sadar betapa lebih aman dan bahagia jika selalu berlindung pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita yang mungkin selama ini cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri dengan berbagai kelebihan. Ternyata itu yang dibenci Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jauhkan murka Allah dengan terus mengakui serta bersyukur atas perannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap kehadiran-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa boleh merendahkan diri di hadapan Engkau. Mampukan kami Tuhan melalui iman percaya kami untuk boleh melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa terkhusus untuk saudara kami yang terkasih, yaitu Ibu Erna Restu Wijaya yang pada saat ini di opnam di rumah sakit. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau tidak meninggalkan saudara terkasih kami ini. Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus melalui perantaraan tenaga medis, obat-obatan, setiap makanan dan minuman. Kiranya Tuhan berkati agar semuanya ini boleh memberikan kesembuhan, kepulihan bagi saudara kami ini. Tuhan Yesus, pada saat ini tentu kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami yang pada saat ini dalam suasana yang kurang baik, kurang kondusif. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan hadir. Tuhan, berikan roh kebijaksanaan melalui pemimpin bangsa kami, melalui Bapak Presiden, para aparat TNI Polri, dan tentu juga masyarakat. Tuhan berikan kesadaran, Tuhan berikan kemampuan, pengertian
bagi mereka masing-masing, agar kiranya semua bisa mengendalikan diri, menahan diri dengan situasi kondisi di negara kami yang tercinta ini. Biarlah kami seluruh masyarakat dan bangsa kami bisa menerima ketentraman, kedamaian dari Engkau, dan kami semua masyarakat bisa melaksanakan segala kegiatan aktivitas kehidupan kami sehari-hari dengan lancar, dengan nyaman, dijauhkan dari segala gangguan apapun. Terima kasih Tuhan, saatnya pada hari ini kami akan melakukan segala kegiatan dan aktivitas kehidupan kami di bidang kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa juga mengiringi setiap langkah kami, mendampingi kami, menyertai kami, agar kami bisa melakukan segala kegiatan aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan permohonan kami yang kesemuanya hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri renungan pagi ini, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 439, Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Akhirnya kami sampaikan selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.